Sebab kita kalau mau ke pos jaga gitu ya, misalnya dari Taman Jaya atau ke Kalijetan atau ke Ciakar, kita harus mau perbekalan sendiri dengan bawa beras sekitar 10 liter gitu ya. Wow. Karena alat bumbu masak atau apa, kita harus bawa sendiri untuk masak di pos itu. Jadi tidak ada persediaan di pos gitu, tidak. Kecuali yang untuk yang di pulau-pulau mungkin masih ada, bisa naik kapal laut gitu. Sedangkan untuk pos-pos di darat kita harus jalan kaki, harus kuat jalan kaki gitu. Lalu pada waktu perjalanan ya kita patroli di lapangan, lagi-lagi di pos, kita terserang sakit malaria. Itu rata-rata tuh ada yang terserang karena pegawai ujung pulau pada waktu suka terserang itu malaria sama tipes. Dan saya juga beberapa kali nih terserang malaria sampai mungkin lebih dari 4 kali. Halo Sobat Bacusa, kembali lagi bersama saya Irma Subiatin dalam acara Podcast Bacusa. Dalam kesempatan ini, saya mengundang senior saya, pegawai Balai Taman Ujung Kulon, untuk berbincang-bincang bersama kita tentang pengalaman kerja dan kegiatan beliau selama bekerja di Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Saat ini saya sudah didampingi oleh Bapak Haji Agus Fatlas. Beliau sudah bekerja di Balai Taman Nasional Ujung Kulon dari tahun 1985 sampai sekarang. Nah, mungkin Sobat Bacusa penasaran apa saja pengalaman beliau selama bekerja di Balai Taman Nasional Ujung Kulon dari tahun 1985 sampai sekarang. Oke, langsung aja dengan Bapak Haji Agus Fatlas. Siap. Selamat datang Pak di Podcast Bacusa. Siap, ya. Oke, Bapak mungkin bisa memperkenalkan langsung ke Sobat Bacusa. Ya. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, itu Baiklah, tak kenal maka tak sayang ya kita Pak. akan kenalkan sendiri ya. Ya, Nama saya baik. Agus Fatlas. Udah jelas. Agus itu bulan Agustus. Fatlas 14. Sehingga nama saya disingkat saja Agus Fatlas untuk memudahkan nama itu ya. Jadi lahir saya bulan Agustus pada tanggal 14. Jadilah Agus Fatlas yang ini. Nah, Oke. setelah itu ya saya pendidikan itu waktu di SD, SMP masih di Pandeglang, dilanjutkan ke SKMA Kadipaten ya di Kehutanan Kadipaten pada tahun 81 sampai tahun 84, dan pada tahun 85 setelah lulus ujian seleksi masuk ke kehutanan itu pada tahun 85 ditugaskan langsung ke Taman Nasional Ujung Kulon ya. Ya. Jadi dari tahun 85 kita ditugaskan di subseksi Gunung Payung pada itu ya, masih staf 2 bulan. Setelah itu langsung ke resort ya, ke resort. Pada waktu pertama di resort Katapang dulu. Nanti ditugaskan lagi sebagai penjaga hutan di resort Ciakar. Baru setelah 2 resort itu saya menjabat kepala resort di Pulau Handelem pada tahun 87 sebagai kepala resort di Handelem. Setelah itu kita juga beralih ke tiap-tiap resort yang lain. Pada waktu itu ada 2 subseksi, itu hanya subseksi Gunung Payung dan subseksi Gunung Honje. Pada waktu itu belum ada 3 seksi yang sekarang ini ya. Dan kita beralih dari tiap resort ke resort yang lain. Selama kurang lebih 2 tahun atau ada mutasi untuk beralih ke resort yang lain gitu ya. Ya, jadi setiap resort Bapak pernah di situ ya Pak ya, bertugas di resort itu ya? Ya, hampir seluruh wilayah resort pernah tinggal di tempat resort itu. Berarti pengalamannya banyak sekali nih Bapak ini ya, selama bekerja di Taman Nasional Ujung Kulon dari tahun 85 sampai sekarang. Terus Bapak saat itu bertugas sebagai penjaga hutan. Ya betul, pertama itu sebagai penjaga hutan selama kurang lebih hampir 2 tahun. Setelah itu baru menginjak kepala resort, yaitu beberapa resort. Lalu ada fungsional penyuluh. Kita ditugaskan sebagai fungsional penyuluh. Setelah fungsional penyuluh dihilangkan ya, ada kebijakan dari atas itu dihilangkan fungsional penyuluh, dialihkan ke fungsional polhut pada tahun 2000 gitu ya. Sampai sekarang saya sebagai fungsional polhut. Ya. Wah, banyak sekali ya Sobat Bacusa pengalaman dari Bapak Agus Fatlas ini. Beliau dari tahun 85 sampai sekarang bertugas sebagai penyuluh, sebagai polisi kehutanan ya Pak ya, menjaga hutan kita tetap lestari ya. Ini salah satunya Pak Haji Agus Fatlas ini yang ikut
andil dalam menjaga hutan Taman Nasional Ujung Kulon. Ya, itu pengalaman Bapak. Selain Bapak bertugas di daerah ini, kan Bapak sebagai kepala penjaga hutan nih, penjaga hutan gitu kan Pak. Pengalaman apa sih yang pernah Bapak rasakan atau pernah Bapak lewati bersama teman-teman di lapangan? Ada pengalaman atau hal-hal menarik yang bisa dibagikan kepada Sobat Bacusa, Pak? Ya, pada waktu tahun 85 mungkin keadaan transportasi belum bagus, jalan masih jelek. Pada waktu itu hanya perjalanan itu kebanyakannya pakai laut, yang motor kapal laut. Jadi kita itu dari Labuan naik kapal Sibadak gitu ya ke Taman Jaya. Tapi kalau ada angin barat ya kita tidak bisa langsung ke sana, tapi kadang-kadang nginap dulu gitu ya di Teluk atau di Lampe. Kadang-kadang kita pas mau berangkat, seperti saya tahun 85 itu mau kerja sudah terkena angin barat. Jadi saya menginap dulu itu di Lampe itu ya 2 hari. Setelah cuaca agak bagus baru berangkat ke Taman Jaya dan tuaskan di Taman Jaya. Dan pada itu untuk kembalinya juga belum ada kendaraan mobil seperti sekarang gitu ya. Kita kalau mau kembali lagi ke Labuan ikut kapal koprah, kapal laut koprah gitu ya. Dan di perjalanan juga tidak bisa lancar begitu saja. Kadang-kadang kalau cuaca kurang bagus, kadang-kadang nginap dulu di Panimbang karena tidak ada kendaraan mobil. Dan pada waktu itu mobil juga hanya dari Labuan sampai Cibaliung, dan selanjutnya harus jalan kaki gitu menuju ke lokasi lain. Dan yang ada hanya motor kendaraan itu hanya kepala subseksi. Pada waktu itu hanya ada 2 kepala subseksi, kepala subseksi Gunung Payung dan kepala subseksi Gunung Honje yang ada kendaraan di lapangan. Sedangkan yang lainnya resort-resort tidak ada kendaraan gitu ya. Jadi akses transportasinya pada saat itu ya Pak yang memang belum memadai ya Pak ya. Tapi Bapak tetap semangat untuk bekerja, menjaga dan melindungi hutan ya Pak ya. Semangat Bapak luar biasa Sobat Bacusa, semangat teman-teman kami di lapangan. Dari dulu sampai sekarang dari transportasi masih terbatas ya Pak ya. Jadi komunikasi juga saat itu mungkin tidak seperti sekarang ya, ada handphone dan alat komunikasi yang canggih. Jadi tapi teman-teman di lapangan tuh benar-benar tetap semangat buat menjaga dan melestarikan hutan kita ya Pak ya. Sebab kita kalau mau ke pos jaga gitu ya, misalnya dari Taman Jaya atau ke Kalejetan atau ke Jakar, kita harus mau perbekalan sendiri dengan bawa beras sekitar 10 liter gitu ya. Mana alat bumbu masak atau apa, kita harus bawa sendiri untuk masak di pos itu. Jadi tidak ada persediaan di pos gitu, tidak. Kecuali yang untuk yang di pulau-pulau mungkin masih ada, bisa naik kapal laut gitu. Sedangkan untuk pos-pos di darat kita harus jalan kaki, harus kuat jalan kaki gitu. Lalu pada waktu perjalanan ya kita patroli di lapangan, lagi di pos, kita terserang sakit malaria. Itu rata-rata tuh ada yang terserang karena pegawai Ujung Kulon pada waktu suka terserang itu malaria sama tipes. Dan saya juga beberapa kali nih terserang malaria, sampai mungkin lebih dari 4 kali nih ya terserang malaria. Dan pernah digotong juga dari pos Kalejetan ke Cikawung ya karena sakit itu ya. Itulah tantangannya Pak ya, tantangan bekerja di lapangan kita ya. Iya, digotong dari pos Kalejetan Taman ke Cikawung. Setelah datang ke Cikawung, kita nginep di perumahan penduduk, dan setelah agak mendingan baru ke Labuan gitu lah ya. Sobat Bacusa, menarik sekali nih cerita dari Pak Haji Agus Patlas selama beliau bekerja di lapangan ya Pak ya, dengan keterbatasan transportasi, komunikasi dan lain sebagainya, tapi beliau tetap semangat untuk tetap menjaga lingkungan, untuk tetap menjaga hutan kita tetap lestari. Jadi Bapak selama ditugaskan di lapangan itu berapa tahun ya Pak ya? Jadi sampai akhirnya kembali ke kantor balai kayak gitu. Iya, pada waktu tugas tahun 85 sampai tahun 2015 itu sebagai petugas lapangan. Baru tahun 2016 mungkin ditugaskan di urusan perlindungan. Ya, sebelumnya di lapangan kebanyakannya. Gitu. Ya. Oke. Sebagai tahun 2016 ya Pak ya, ke urusan perlindungan. Di perlindungan ini tugas dan tupoksi Bapak selama di kantor balai ini berbeda mungkin ya dengan yang di lapangan ya. Jadi pengolahan Bapak sekarang di kantor balai ini lebih ke
menangani kasus kah atau apa? Karena Bapak kan sebagai polisi kehutanan ya, ada hal-hal menarik atau cerita-cerita menarik nggak selama Bapak tadi di lapangan dan sekarang ada di kantor balai kayak gitu? Ya, di kantor balai itu tidak berarti kita duduk di tempat kursi aja gitu ya. Tapi kita itu tetap, karena sebagai Polhut melakukan kegiatan patroli, ada patroli gabungan tuh dengan kita, dengan Polsek, dengan Polres, maupun dengan Polair ataupun TNI. Jadi kita melakukan koordinasi dulu sebelum melakukan patroli-patroli gabungan yang dilaksanakan di lapangan gitu. Ya. Untuk mencegah segala macam kemungkinan yang tidak kita inginkan ya Pak ya. Jadi betul. Ada rutinitas patroli gabungan bersama Musbida mungkin atau dengan pihak TNI Polri ya. Jadi kita berkolaborasi dengan para petugas yang lain untuk sama-sama menjaga dan melindungi kawasan ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Wah, Bapak nggak kerasa nih ya, dari tahun 1985 sampai sekarang Bapak bekerja di sini, berarti sudah berapa tahun Pak? Sudah alhamdulillah 38 tahun. 38 tahun Sobat Bacusa. Wah, udah sangat jenjang waktunya itu ya udah sangat lama sekali gitu. Jadi merangkum semua yang tadi Bapak sampaikan, Bapak kan sudah mendekati masa pensiun nih Pak ya. Mendekati masa pensiun, Bapak bisa sampaikan kesan-kesan Bapak selama bekerja di Taman Nasional Ujung Kulon, dari tadi di lapangan sampai bekerja di sini, kesan yang bisa Bapak berikan dan mungkin pesan buat Sobat Bacusa dan buat kami juga yang junior ya, maksudnya dari senior-senior kita, bisa Bapak sampaikan Pak kesan dan pesannya buat kami semua di sini. Ya. Jadi kita bekerja tahun 85 itu di lapangan, pada dasarnya kita itu benar-benar ikhlas untuk mengabdi gitu ya kepada negara. Jadi tidak menuntut apa yang diharapkan, karena pada waktu itu gaji juga kita hanya dikasih 45.000 ya satu bulan. Tapi alhamdulillah walaupun dengan gaji ya, 45.000 satu bulan pada waktu itu cukup gitu ya untuk kegiatan penjagaan, untuk perbekalan gitu ya. Dan kita tetap semangat, tidak ada untuk misalnya kegiatan honor-honor yang lain, tidak gitu ya. Hanya dari honor itu aja yang 45.000 kita harus cukup gitu selama satu bulan. Itu kesan-kesannya menarik ya Pak ya. Bapak selalu bekerja di Taman Nasional Ujung Kulon. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan buat kami nih, buat para junior ya Bapak, buat teman-teman Sobat Bacusa juga. Mungkin Bapak bisa berpesan untuk kami bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana tetap menjaga kelestarian hutan, kayak gitu Pak ya. Pada dasarnya ya untuk generasi selanjutnya kita harus tetap semangat dalam melaksanakan tugas, baik di lapangan maupun di kantor, dan niatkan dalam setiap gerakan itu adalah merupakan ibadah kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang diemban kepada kita, karena semuanya itu tidak hanya untuk mementingkan keuntungan ataupun keperluan pribadi saja, tetapi kita juga untuk mengabdi untuk lingkungan dan alam serta ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu tadi pesan dari Pak Agus Patlas. Mungkin kita harus bekerja ikhlas, tetap semangat ya Pak ya. Oke, Sobat Bacusa, tadi kita sudah mendengarkan tentang kilas balik perjalanan beliau selama bekerja di Balai Taman Nasional Ujung Kulon dari tahun 1985 ya Pak ya sampai sekarang. Dan saat ini, tahun ini 2023, beliau sudah memasuki masa purna bakti, beliau sudah mau pensiun, dan semoga apa yang sudah beliau berikan kepada Balai Taman Nasional Ujung Kulon, pengabdian beliau selama menjaga lingkungan dan menjaga hutan Taman Nasional Ujung Kulon, mendapatkan berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak ya. Mungkin di next session kita akan kembali lagi bersama narasumber yang lain, tetap dalam podcast Bacusa, Badak Bercula 1. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya.